Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Glass Home rilisan tahun 2001. Film ini mengisahkan tentang dua orang anak yang bernama Ruby dan Red, yang kehidupannya berubah 160 derajat setelah kematian orang tuanya, yang berujung mereka diadopsi oleh orang yang jahat. Penasaran dengan bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan udut, jauhi sabun, kita langsung ke TKP. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan kehidupan anak muda yang bernama Ruby dan teman-temannya yang baru saja selesai nonton bioskop. Seperti anak muda pada umumnya, Ruby juga punya hobi yaitu menggambar, di mana ia terus menggambar selagi ibunya memberikannya nasihat dan juga sarapan, dan ia pun pergi berangkat sekolah. Saat malam harinya orang tua Ruby melakukan dinner makan bersama. Di sisi lain saat Ruby pulang dari pesta anak muda, ia melihat beberapa mobil polisi di depan rumahnya yang ia mengiranya polisi itu mencarinya karena ia tak kunjung pulang. Tapi sayangnya saat masuk rumah para polisi itu membawa kabar buruk bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan kedua orang tua dari Ruby. Your parents were in a car accident. Ruby, why don't you have a seat, hon? Sontak mendengar hal itu, Ruby pun langsung pingsan, gengs. Relax. Ruby? Scene pun berpindah saat pemakaman kedua orang tuanya. Di sana Ruby berusaha terlihat tegar. Sedangkan adiknya Red tidak bisa menahan tangisnya. Setelah acara pemakaman, seorang pria mendatangi Ruby dan memperkenalkan diri sebagai adik dari ibunya Ruby, yaitu Paman Jack. Ia pun berniat untuk mengenal Ruby lebih jauh, akan tetapi Ruby menolak karena hubungan ibu dan pamannya ini tidak terlalu dekat sebelumnya, gengs. Ruby pun kini tiba di rumah, dan pengacara bernama Alvin datang ke sana menemuinya. Pengacara itu memberitahu Ruby bahwa warisan dari orang tuanya sangatlah banyak, dan kehidupan Ruby dan Red ke depannya akan terjamin. Namun Ruby dan Red tetap membutuhkan pengasuh, yang pada akhirnya mereka diserahkan kepada keluarga Glass, yang merupakan tetangga lama dari orang tua Ruby. Setelah itu datanglah kedua orang tua baru mereka, yang bernama Terry Glass bersama istrinya Erin Glass. Scene pun berpindah saat keesokan harinya Ruby beserta adiknya mulai pergi menuju rumah baru mereka bersama kedua orang tua barunya. Saat sampai di sana ternyata rumah baru mereka sangatlah bagus. Namun kamar mereka digabung, yang tentu saja membuat mereka kecewa. Akan tetapi ayahnya mengatakan bahwa itu hanya kamar sementara untuk mereka, yang tentu saja membuat mereka sedikit merasa tenang. Saat makan malam, terlihat Red dan Ruby tidak terlalu menyukai makanannya, dan Erin ibu baru mereka menawarkan akan membelikan pizza setelah itu. Saat ingin tidur, Ruby ingin mengganti baju dulu dan keluar dari kamar. Akan tetapi saat bajunya baru terbuka setengah, ia merasakan bahwa ada seseorang yang mengintipnya, sehingga ia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kamar demi keamanannya. Pada pagi harinya Ruby menuju ke sekolah dan diantar oleh Erin, dan di perjalanan Erin memberikan sedikit nasihat kepada Ruby, bahwa semua itu akan segera berlalu. Karena Ruby sangat gugup untuk masuk ke sekolah barunya. Saat pulang dari sekolah Ruby dan Red sangat kaget, karena kedua orang tuanya memberikan mereka PlayStation dan menaruhnya di kamar. Tentu saja Red sangat senang dengan hal itu. Sedangkan Ruby, terlihat sedang asik mengobrol melalui telepon dengan teman lamanya. Akan tetapi setelah itu Erin menegur Ruby, karena menganggap ada kata-kata yang tidak pantas yang dianggap oleh Erin. Mood Ruby pun langsung berubah saat itu, dan mengatakan bahwa ia sedang belajar sesuatu. Saat malam harinya Ruby bermimpi tentang ibunya, yang sontak saja membuatnya langsung terbangun. Dan untuk menyegarkan pikirannya, Ruby pun berenang di kolam saat tengah malam itu, gengs. Tak berselang lama tiba-tiba Terry datang dan meminta Ruby untuk berhenti berenang, karena saat ini sudah jam 3 pagi. Bahkan ia mengatakan bahwa ia akan mengatur ulang jadwal tidur dan pengamanan otomatis di rumah itu. Keesokan harinya saat di sekolah, ia diajarkan tentang pengaruh narkoboy dan alkohol pada kecelakaan lalu lintas.
Tentu saja hal itu membuat Ruby ingat kepada orang tuanya, dan ia pun menangis. Lalu scene pun berpindah saat di rumah. Ruby ditanya oleh kedua orang tua barunya tentang bagaimana harinya di sekolah, akan tetapi Ruby tidak menjawabnya dan langsung pergi ke toilet untuk mencari obat. Erin pun menyusul Ruby dan bertanya apa yang sedang ia cari. Ruby mengaku bahwa ia sedang haid. Lalu Erin sebagai dokter pun memberikan obat pereda rasa sakit yang ia punya, akan tetapi obat yang dikasih juga memberikan efek tenang kepada Ruby. Saat tengah malam Ruby kembali terbangun, dan secara tidak sengaja ia melihat kedua orang tua asuhnya bertengkar. Keesokan harinya Ruby yang sedang belajar, dihampiri oleh Terry dan mengajaknya untuk menghadiri acara premier kantor di malam hari. Ruby dan Terry pun pergi berdua, akan tetapi saat itu tujuannya tidak ke premier kantor, melainkan ke sebuah restoran yang berada di pinggir pantai. Di sana Terry bercerita tentang konflik antara dirinya dan Erin, akan tetapi Ruby terlihat merasa tidak nyaman dan mengatakan ini sudah malam dan waktunya untuk pulang. Terry pun pulang membawa mobil dengan sangat kencang, dan tiba-tiba ia berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi dan mendekatkan dirinya kepada Ruby. Ruby semakin merasa tidak nyaman, akan tetapi Terry mengelak dengan mengatakan bahwa ia ingin memasangkan sabuk pengaman. Saat di rumah Ruby melihat Erin yang sedang tepar dengan memegang sebuah suntikan, sontak Ruby yang melihat itu pun langsung pergi ke kamarnya. Saat paginya, Ruby mendatangi pengacara dari keluarganya untuk melapor. Di sana Ruby menagih janji pengacara ini bahwa ia akan menjaganya. Pengacara ini pun turun tangan, dan melaporkan apa yang saat ini Ruby rasakan. Pada malam harinya saat selesai makan malam, Ruby pun dipanggil oleh Terry dan Erin, lalu mereka menjelaskan tentang semua yang Ruby pikirkan tentang Terry dan Erin. Terry pun mengatakan bahwa pertengkaran keluarga itu adalah hal yang biasa. Pada keesokan harinya Ruby kembali ke sekolah lagi, dan saat pulang, ia tidak dijemput oleh supir. Sehingga ia harus pergi ke kantor Terry karena teman-temannya sudah pergi pulang ke rumah masing-masing. Di sana ia disambut dengan baik, dan secara tidak sengaja ia melihat Terry yang sedang ada masalah di bisnisnya. Ditambah saat di bawah, ia tidak sengaja melihat mobil lama dari orang tuanya. Saat pulang Terry menanyakan kenapa Ruby ke kantornya, dan jelas ia menjawab bahwa ia tidak dijemput saat pulang. Terry pun mulai menunjukkan sisi kakunya. Ia mengatakan bahwa ia langsung memecat supirnya karena tidak menjemput. Ditambah lagi ia pernah mengantarkan Ruby tanpa seizinnya dulu. Ruby pun mengadu kepada pengacaranya lewat email dari laptopnya, dan tidak sengaja tertidur. Saat bangun ia pun kaget, karena melihat tugasnya yang sudah selesai, dan berterima kasih kepada Terry untuk hal itu. Saat di sekolah ia dipanggil oleh utusan dari Dinas Perlindungan Anak, yang bertanya soal keluh kesah Ruby bersama keluarga Glass. Ruby pun menceritakan semuanya. Saat pulang, ternyata orang dinas itu sudah ada di sana dan mengecek kondisi rumah dari keluarga Glass. Orang itu pun pergi dengan pertanyaan, apakah kondisi rumah itu sedang baik-baik saja. Akan tetapi saat orang itu pergi, Ruby menemukan surat yang berisikan seperti Ruby dan Red dimanfaatkan oleh keluarga Glass untuk mendapatkan uang. Pada malam harinya Ruby mencoba untuk mengirim email kembali kepada pengacaranya, akan tetapi email dari pengacara itu sudah diblokir oleh Terry. Lalu ia dengan sengaja mendengar pembicaraan Terry di telepon, yang saat ini ia sedang terlilit hutang dan hanya mengharapkan uang warisan dari Ruby dan Red. Keesokan harinya, Erin datang untuk marah kepada Ruby yang terlihat sudah sangat stres. Yang pada akhirnya karena merasa cukup tertekan Ruby pun mencuri kunci mobil Terry dan langsung kabur bersama adiknya Red. Namun sayangnya ada jalan yang sedang ditutup, dan ia terciduk membawa mobil tanpa izin. Bahkan tiba-tiba saat itu Terry muncul, dan membawanya kembali pulang. Singkat cerita Ruby pun langsung disiksa dan disuntikan obat penenang.
Kembali ke Terry yang mendapatkan telepon dari pihak penagih hutang, dan paginya ia pergi ke bank untuk mencoba mencairkan dana warisan dari Ruby dan Red. Namun setelah banyak melakukan percobaan, Terry tidak berhasil mencairkannya, dan ia dicap sebagai tukang bohong oleh pihak bank. Lalu pada malam harinya, sedang terjadi konflik antara sepasang suami istri ini di rumahnya. Sehingga Erin yang merasa galau, ia pun menonton kisah lamanya saat bersama suaminya di masa bahagianya. Dan tanpa sadar Erin tiba-tiba saja meninggal, akibat kecanduan obat-obatan terlarang, gengs. Ruby dan Red pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari rumah itu. Namun Terry yang baru saja pulang dan melihat istrinya sudah meninggal, langsung hilaf saat menemukan Ruby dan Red, ia pun langsung mengurungnya. Saat pagi harinya, Ruby dan Red berhasil kabur dari kurungan itu dan mengambil kunci mobil Terry. Dan secara tiba-tiba pengacara datang untuk menciduk Terry. Akan tetapi saat itu juga debt collector datang, dan si Terry menuduh pengacara ini sehingga pengacara ini langsung dibunuh oleh kedua debt collector itu, gengs. Pihak debt collector pun mengancam akan mengambil mobil Terry, dan ternyata mobil itu sudah dirusakkan oleh Ruby dan Red. Debt collector ini pun langsung berpikir bahwa ini adalah akal-akalan Terry saja. Dan pada akhirnya ia tetap membawa mobil itu, gengs. Singkat cerita, karena mobil itu telah rusak, yang sehingga membuat Terry dan debt collector itu kecelakaan. Pada saat itu juga, Ruby dan Red kabur dari rumahnya dengan berjalan kaki. Mereka berdua dilihat oleh polisi yang sehingga mereka dievakuasi, tapi ternyata saat itu Terry masih hidup dan meminta kesempatan kedua kepada Ruby. Namun Ruby yang sudah kesal tidak memberikan ampun, yang dimana mobil polisi itu menabrak Terry hingga meninggal. Di akhir film memperlihatkan Ruby dan Red, yang berziarah ke makamnya keluarga Glass, dan sekarang mereka diasuh oleh pamannya, adik dari ibu mereka, gengs. Bagaimana dengan keseruan film ini? Jangan lupa support channel Om7 gengs, dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan keseruan alur cerita film selanjutnya. See you in the next video.